Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla telah memberikan rahmat, telah memberikan nikmat yang begitu berlimpah sehingga kita masih dapat diberikan kesehatan di masa COVID-19 ini, di masa pandemi ini, dan semoga kita selalu diberikan kekuatan dalam melewati pandemi ini. Salawat serta salam kepada Nabi kita tercinta, manusia terbaik di muka bumi, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Nah, pada pertemuan kedua ini kami akan membahas tentang overview dari unconventional hydrocarbons. Nah, sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Pertama, ada ini nama-nama dari tim kami. Pertama ada Adrian Saputra, ada Hafiz Ilhami Khalis, ada Irsan Reza Amanda, ada saya sendiri Rizky Karisma, dan ada juga Sarah Musdalifah. Nah, untuk outline, kami akan membahas 4 outline pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada background, yang kedua ada potential in future and challenge, yang ketiga ada klasifikasi, yang keempat ada teknologi. Nah, untuk tidak memanjang waktu lagi, pada sesi pertama mungkin akan dijelaskan oleh Irsan. Baiklah. Untuk outline pertama, saya sendiri akan jelaskan mengenai apa sih itu unconventional hydrocarbon. Seperti yang kita ketahui, unconventional hydrocarbon ini merupakan kebalikan dari konvensional hidrokarbon, baik dari sifat fisik ataupun syarat-syarat terakumulasinya hidrokarbon itu sendiri. Seperti halnya pada konvensional hidrokarbon membutuhkan permeabilitas dan porositas yang besar agar fluida di reservoir dapat mengalir dan terdistribusi ke permukaan. Nah, untuk unconventional hidrokarbon itu sendiri merupakan kebalikan dari konvensional hidrokarbon. Fluida di reservoir dapat mengalir meskipun hanya memiliki permeabilitas ataupun porositas yang kecil. Oleh karena itu, makanya fluida di sini dinamakan unconventional hidrokarbon. Nah, untuk outline kedua itu potential, future, and challenge. Untuk potensi dari unconventional hydrocarbon ini kita perlu mengetahui resources atau cadangan yang terdapat di bumi. Nah, dari sumber yang kami dapat, dari peta yang dipetakan oleh State Oil, bahwa terdapat banyak sumber resources dari unconventional hydrocarbon ini di belahan dunia. Jadi potensinya untuk di masa depan itu sangat berpotensi untuk diproduksikan. Nah, melihat tadi potensi dari unconventional hydrocarbon ini, telah dilakukan berbagai macam proyek. Nah, kita bisa lihat di diagram ini, di diagram pertama yaitu adanya proyek oil alternative scenario, di mana di sini unconventional hydrocarbon itu di posisi keempat, di mana lebih dari 80 million barrel per day dalam tahap proyek. Dan juga ada skenario yang baru yang menyebutkan bahwa unconventional hydrocarbon itu berada di posisi kedua, di mana meningkat dari tahun 2010 ke atas itu skenario project yang baru telah dilakukan untuk meningkatkan pencarian dari unconventional hydrocarbon ini. Dan sebagai contoh, kita tahu bahwa Amerika Serikat atau US itu memiliki potensi gas shale yang tinggi. Nah, mereka juga telah melakukan overview di berbagai proyeknya. Dan di sini kita lihat dari grafik bahwa shale gas merupakan memiliki proyek histori yang tinggi. Yang kedua ada tight gas dan diikuti oleh beberapa jenis atau klasifikasi dari unconventional hydrocarbon yang lainnya.
Ini bagian challenge dari unconventional. Pertama, karena ini telah dijelaskan oleh Irsan tadi bahwa unconventional ini memiliki kondisi yang tidak normal, maka kita memerlukan teknologi yang lebih mutakhir, yang lebih signifikan dalam mengangkat atau memproduksikan unconventional hydrocarbon ini. Nah, yang kedua, itu kami menyimpulkan bahwa produksi production cost-nya memiliki tingkat yang tinggi, jadi agak lebih mahal dari lapangan biasanya, lapangan normal. Yang ketiga itu ada environmental challenge, di mana sini untuk penanganan dari limbah-limbah dari unconventional ini juga mengalami berbagai macam tantangan, dan juga lama waktu yang dibutuhkan dari pengembangan lapangan ini, karena kita ketahui karena kondisi dari hydrocarbon ini tidak normal, jadi memerlukan berbagai analisa-analisa yang dilakukan. Nah, juga ada berbagai macam challenge lainnya seperti gathering, transportation, dan marketing dari penjualan untuk unconventional hydrocarbon ini. Mungkin untuk line ketiga akan dijelaskan oleh Sarah mungkin. Baiklah, selanjutnya ada klasifikasi dari hidrokarbon non-konvensional. Klasifikasi hidrokarbon non-konvensional meliputi shale oil and gas, CBM atau coal bed methane, tight oil and gas, oil sand heavy oil, dan hydrate gas. Klasifikasi yang pertama yaitu CBM atau coal bed methane. Coal bed methane sendiri merupakan gas alam yang terdiri dari dominan gas metan yang disertai dengan hidrokarbon lainnya, dan juga terdiri dari gas non-hidrokarbon yang berasal dari batu bara yang telah mengalami proses kimiawi dan juga fisika. Coal bed methane ini hampir sama seperti gas alam konvensional, namun terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu coal bed methane berasosiasi pada batu bara sebagai source rock dan juga reservoirnya. Sedangkan pada gas alam konvensional diproduksikan di reservoir batu pasir maupun pada rekahan batuan beku. Kemudian untuk penambangan coal bed methane ini perlu dilakukan rekayasa sebelum gas diproduksikan. Rekayasa dimulai dari memproduksikan air atau yang disebut sebagai dewatering, kemudian akan mengubah keseimbangan dari mekanik sistem yang mengakibatkan turunnya tekanan reservoir dari batu bara yang kemudian berdampak dari keluarnya batu bara dari matriks batu baranya. Selanjutnya kemudian akan dilanjutkan dengan mengalirkan gas metana dari rekahan batu bara keluar menuju lubang sumur. Kemudian selain secara kimiawi, coal bed methane juga dapat terbentuk dari aktivitas bakteri metanogenik yang terperangkap di dalam batu bara, khususnya pada lignit. Di Indonesia sendiri, coal bed methane ini merupakan salah satu jenis hidrokarbon non-konvensional yang sangat besar potensinya untuk dikembangkan, karena coal bed methane di Indonesia merupakan salah satu cadangan coal bed methane terbesar di dunia. Klasifikasi selanjutnya ada shale gas. Shale gas merupakan gas alam yang berasal dari batuan shale yang merupakan tempat terbentuknya gas bumi. Pada umumnya, shale gas ini dapat ditemukan pada kedalaman 7.000 sampai 10.000 kaki di bawah permukaan bumi. Dan diperlukan waktu sekitar 5 tahun untuk
proses perubahan batuan sel menjadi gas. Kemudian batu serpi ini memiliki permeabilitas yang kecil sehingga apabila ingin melakukan atau memproduksi gas secara komersial atau secara besar-besaran diperlukan rekahan bantuan pada batuan dengan melalui teknologi horizontal drilling maupun dengan cara hydraulic fracturing. Kemudian klasifikasi yang ketiga ada shale oil. Shale oil sendiri merupakan batuan sedimen yang berbutir halus yang terdiri dari kerogen atau campuran senyawa-senyawa organik yang merupakan bahan terbentuknya hidrokarbon cair. Shale oil ini kemudian diproses dengan proses pirolisis dan thermal dissolution. Kemudian akan berubah menjadi minyak sintetis dan juga gas. Minyak yang telah diproses ini kemudian dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar atau dapat juga diolah kembali atau dikembangkan dengan cara menambahkan hidrokarbon dan menghilangkan material pengotornya seperti sulfur dan nitrogen. Kemudian keberadaan shale oil ini berkaitan dengan struktur geologi lingkungan pengendapannya dan juga dikontrol oleh proses geologi berupa tektonik dan juga sedimentasi. Untuk klasifikasi selanjutnya akan disampaikan oleh Hafiz. Pada Hafiz, dipersilahkan. Selanjutnya itu klasifikasi selanjutnya itu ada type gas dan type oil. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang type gas. Type gas itu adalah istilah yang biasa digunakan untuk merujuk pada reservoir permeabilitas rendah yang menghasilkan terutama gas dan kering. Banyak dari reservoir permeabilitas yang telah dikembangkan di masa lalu seperti batu pasir. Tetapi besar gas juga dihasilkan dari karbonat, serpih, dan lapisan batu bara dengan permeabilitas yang rendah. Yang memiliki nilai permeabilitas yang sangat rendah sehingga tidak dapat terjadi migrasi gas ke batu reservoir dan perlu teknologi seperti perforation dan fracturing untuk memproduksi gasnya. Selanjutnya itu ada type oil. Type oil itu merupakan minyak mentah ringan yang terkandung dalam formasi yang mengandung minyak bumi dengan permeabilitas rendah. Di situ terdapat biasanya tuh kayak serpih dan batu pasir. Produksi ekonomis dari formasi type oil membutuhkan rekahan hidrolik yang sama dan sering menggunakan teknologi sumur horizontal yang sama digunakan dalam produksi gas serpih. Klasifikasi yang keenam itu adalah heavy oil bitumen. Heavy oil bitumen merupakan pasir lepas atau batu pasir terkonsolidasi yang mengandung campuran alami dari pasir, tanah liat, dan air dengan bentuk yang padat dan sangat jenuh dengan minyak bumi secara teknis disebut sebagai aspal. Kenapa disebut sebagai aspal? Karena penampilannya sama, baunya sama, warnanya pun sama. Heavy oil disebut sebagai minyak berat karena memiliki kerapatan atau berat jenis yang lebih tinggi dari minyak mentah ringan dan juga memiliki kadar kekentalan yang lebih tinggi. Klasifikasi yang ketujuh ada hydrate gas. Hydrate gas adalah kristal es seperti padatan yang terbentuk dari campuran air dan gas alam. Biasanya metana. Mereka terjadi dalam ruang pori sedimen dan dapat membentuk semen atau lapisan. Klasifikasi yang selanjutnya. Oke, untuk outline keempat akan dijelaskan oleh tapi sebelum masuk ke outline keempat kita akan menjelaskan penjelasan dari Adrian tentang perbedaan dari konvensional hidrokarbon dan unkonvensional hidrokarbon.
Oke, baik. Jadi pada perbedaan dari konvensional dan unkonvensional itu sendiri itu terdapat pada geologi study content, di mana pada unkonvensional itu kita memilih core region dan sweet spot. Kemudian pada unkonvensional itu berada pada step. Lalu untuk key teknologi sendiri itu unkonvensional sendiri itu horizontal well drilling dan volumetric fracture. Kemudian UR dengan nanoteknologi. Sedangkan pada konvensional sendiri itu menggunakan seismic prediction. Dan pada exploration methodnya itu unconventional membuat breakthrough pada sweet spot, kemudian menemukan batasan dari lanjutan area reservoir. Kemudian pada konvensional sendiri itu dia discover petroleum. Kemudian pada development modelnya unconventional sendiri itu construction of pilot pada sumur, pada factory like seperti production method. Kemudian ada cost reduction teknologi. Lalu untuk konvensional sendiri itu dia menggunakan productivity construction. Dan pada recovery mode-nya itu kita pada konvensional dia menggunakan kumulatif pada sumur individu, kemudian infilling di antara sumur, dan pada konvensional dia merupakan high and stable yield dari individual well. Nah, sebenarnya pada konvensional dan konvensional ini perbedaannya terletak pada konvensional itu sendiri ditemukan pada awal sumur produksi, sehingga sering ditemukan pada natural flow atau secondary recovery. Sedangkan pada konvensional sendiri itu ditemukan ketika produksi tahap lanjut, contohnya di saat tertiary recovery atau enhanced soil recovery. Oke, kita masuk ke outline keempat, itu teknologi. Bagian teknologi akan dijelaskan oleh Irsan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi dalam unconventional hidrokarbon. Dari sumber yang kami dapati, kami telah merangkum terdapat 6 teknologi yang diterapkan dalam unconventional hidrokarbon. Yang pertama adalah seismic reservoir prediction. Seismic reservoir prediction ini kurang lebih hampir sama pada sumur konvensional, namun untuk sumur unkonvensional ini sangat sulit untuk dilakukan karena ciri dari sumur unkonvensional yang beragam dan rumit. Terus ada juga dari variasi vertikal, lateral yang besar, dan lain sebagainya. Secara teknis, prediksi seismik ini sangat penting ya, baik dalam konvensional dan unkonvensional itu sendiri. Selanjutnya ada pengeboran horizontal. Untuk pengeboran horizontal ini sendiri merupakan teknologi yang mutakhir ya, karena kita bisa memproduksikan sumur dengan cangkupan pengurusan yang luas. Terus kita juga bisa secara demikian dengan cangkupan pengurusan yang besar kita bisa menghasilkan produksi yang besar pula. Terus kita juga bisa melakukan produksi pada area yang kecil ataupun pada area yang padat penduduk. Untuk teknologi pemboran horizontal ini terdapat beberapa metode yang terbarukan, seperti pemboran sumur yang menyimpang ataupun direksional, pemboran sumur multilateral, terus ada finite horizontal drilling, terus ada cluster well drilling, lalu ada unbalanced horizontal drilling, dan yang terakhir coil tubing drilling. Terus yang ketiga adalah fracturing. Fracturing ini merupakan teknologi yang dilakukan untuk mempermudah ataupun mengubah permeabilitas dari formasi kita. Ini akan mempermudah fluida untuk terangkat ke permukaan.
pada saat ini banyak sih poin-poin penting yang bisa diterapkan dari fracturing. Seperti halnya itu bisa untuk memperbesarkan permeabilitas, terus bisa untuk memproduksikan dari single layer ke multi layer, dan masih banyak lainnya. Terus yang keempat ada microseismic monitor. Ini merupakan monitor seismik dalam cangkupan yang kecil dan digunakan dengan intensitas yang rendah. Hal ini dilakukan pada aliran fluida yang berada di phase zone. Gunanya sendiri, pemantauan seismik ini berfungsi untuk memantau hasil rekahan secara efektif dalam tahapan real time. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima adalah Factory Light Operation Mode. Itu digunakan daripada kita mengebor sumur yang banyak, itu kan kita memerlukan modal yang banyak pula. Metode ini dilakukan kita memproduksikan satu sumur untuk beberapa well. Nah, dengan digunakannya metode ini kita dapat menghemat area yang digunakan, karena kita hanya memerlukan satu sumur untuk beberapa area, untuk beberapa well gitu. Dan juga kita bisa menghemat dari fasilitas produksi seperti pipa, seperti tubing, dan fasilitas pemisah yang lain-lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bagian teknologi. Saya kembalikan lagi kepada Rizky. Oke, makasih Irsan atas penjelasannya. Mungkin penjelasan dari Irsan itu penjelasan terakhir kita. Dari sesi presentasi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.